Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan hasil kerja kami pada mata kuliah Ekonomi Manajerial dengan dosen pengampu Ibu Raras Risia Yogas Numurti MM. Anggota dari kelompok 9 yang pertama itu saya sendiri, Anissa Salsabila Nasution dengan NIM 0501192108. Yang kedua, Muhammad Rifaldi Pane dengan NIM 0501191004. Yang ketiga, Rian Arianda dengan NIM 0501193263. Kami dari kelas Ekonomi Islam 5F, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sumatera Utara. Materi-materi yang akan kami bahas, yang pertama itu penaksiran biaya jangka pendek, yang kedua penaksiran biaya jangka panjang, dan yang terakhir itu peramalan biaya. Materi yang pertama, penaksiran biaya jangka pendek, akan dijelaskan oleh teman saya, Muhammad Rifaldi Pane. Kepada Rifaldi Pane, dipersilahkan. Saya Muhammad Rifaldi Pane. Di sini saya akan menjelaskan tentang penaksiran biaya jangka pendek. Yang pertama ada ekstrapolasi sederhana. Metode penaksiran biaya yang paling sederhana adalah dengan cara mengekstrapolasikan tingkat biaya marginal atau biaya variabel rata-rata saat ini ke belakang atau ke depan pada tingkat-tingkat output lainnya. Pendekatan terbaik untuk memecahkan masalah tersebut adalah dengan mengasumsikan bahwa biaya marginal konstan untuk tujuan ekstrapolasi dan kemudian meneliti sensitivitas keputusan dibuat berdasarkan asumsi yang ada. Yang kedua, analisis gradien. Gradien kurva TC diartikan sebagai tingkat perubahan TC pada interval output tertentu. Gradien berarti slope dan gradien dari TC ini dapat dihitung dengan cara membagikan perubahan TC dengan perubahan tingkat output seperti tampak dalam persamaan berikut ini, yaitu ada gradien sama dengan TC per Q. Gradien TC atau TVC tidak sampai persis dengan MC karena MC menunjukkan perubahan TC yang hanya diakibatkan oleh perubahan satu unit output. Yang ketiga ada analisis gradien dengan beberapa observasi. Jika kita memiliki data observasi yang lebih banyak, maka hasil penaksiran kurva TVC atau AVC dan MC akan menjadi lebih tepat. Jadi dengan observasi beberapa pasang data biaya output yang lebih banyak akan memungkinkan kita untuk memperoleh kurva AVC dan MC penaksiran yang jauh lebih sempurna. Yang keempat ada analisis regresi dengan data runtut waktu atau time series. Jika kita memiliki jumlah observasi data biaya output yang lebih banyak, maka kita dapat menggunakan analisis regresi untuk menaksir hubungan antara biaya dengan suatu tingkat output tertentu. 5. Analisis dengan teknik engineering. Jika kita memiliki data observasi yang lebih banyak, maka hasil penaksiran kurva TPC, AVC, dan MC akan menjadi lebih tepat. Jadi, dengan observasi beberapa pasang data biaya output yang lebih banyak akan memungkinkan kita untuk memperoleh kurva AVC dan MC penaksir yang jauh lebih sempurna. Biaya secara statistis ini adalah bahwa AVC dan MC cenderung konstan pada kisaran output di mana perusahaan tersebut beroperasi. Terima kasih kepada Muhammad Rifaldi Pane yang telah menjelaskan materi penaksiran biaya jangka pendek. Selanjutnya, penaksiran biaya jangka panjang akan dijelaskan oleh teman saya, Rian Arianda. Kepada Rian, kami persilahkan. Saya Rian Arianda dari kelompok 9. Di sini saya akan menjelaskan tentang penaksiran biaya jangka panjang. Penaksiran biaya jangka panjang pada dasarnya sama dengan penaksiran biaya jangka pendek. Tetapi yang membedakan adalah jumlah perusahaan. Biaya jangka panjang sebagaimana telah ditemukan dalam konsep produksi jangka panjang, bahwa dalam produksi jangka panjang semua input diperlakukan sebagai input variabel. Jadi, tidak ada input tetap. Maka dalam konsep biaya jangka panjang, semua biaya dianggap sebagai biaya variabel
atau variable cost. Tidak ada biaya tetap. Analisis regresi dengan menggunakan data seksi silang. Ada dua masalah pokok dalam penggunaan data seksi silang. Ini bagi penaksiran kurva biaya rata-rata jangka panjang antara lain. 1. Masalah yang timbul karena observasi yang dikumpulkan sama sekali bukan merupakan titik-titik pada kurva biaya rata-rata jangka panjang. Yang kedua, masalah yang ditimbulkan oleh data seksi silang ini adalah bahwa banyak pabrik yang tidak dapat beroperasi pada tingkat harga dan produktivitas faktor produksi yang sama. Studi-studi tentang penaksiran biaya jangka panjang. Berbagai studi tentang fungsi biaya jangka panjang dari berbagai perusahaan telah dilakukan, dan sebagian telah diringkas oleh Johnston tahun 1960. Hasil yang paling umum dari studi-studi ini merupakan menunjukkan bahwa kurva yang berbentuk U tidak sebanyak yang berbentuk L. Selanjutnya, teknik engineering. Mendukung teknik analisis di atas. Teknik engineering dalam penaksiran biaya jangka panjang adalah menganalisis beberapa plan size yang berbeda pada waktu tertentu. Terima kasih kepada Rian Arianda yang telah menjelaskan materi tentang penaksiran biaya jangka panjang. Selanjutnya, saya sendiri, Anissa Salsabila Nasution, yang akan menjelaskan tentang peramalan biaya. Peramalan biaya. Peramalan biaya diperlukan apabila keputusan-keputusan yang akan kita ambil mencakup tingkat biaya untuk periode-periode yang akan datang. Peramalan biaya untuk berbagai tingkat output pada periode yang akan datang memerlukan penaksiran tentang perubahan efisiensi proses produksi secara fisik, plus perubahan harga faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi. Selanjutnya yang pertama itu perubahan produktivitas faktor produksi. Jika kita memperhatikan efisiensi fisik dari proses produksi untuk periode-periode yang akan datang, maka kita harus memperkirakan bahwa produktivitas faktor produksi tersebut akan berubah sepanjang waktu. Adanya perubahan produktivitas faktor produksi seperti peningkatan kapasitas mesin produksi akan dapat dijadikan dasar untuk meramalkan biaya produksi perusahaan di masa yang akan datang. Yang kedua itu perubahan harga faktor produksi. Jika kekuatan pasar di pasar faktor-faktor produksi mengakibatkan harga satu faktor produksi akan naik dibandingkan dengan harga faktor produksi yang lain, maka perusahaan akan mensubstitusikan dengan faktor produksi yang lebih murah sebagai akibat dari adanya kenaikan harga tersebut. Yang terakhir itu penaksiran kurva learning. Kurva learning apabila ditaksir dari proses produksi tertentu akan kemungkinan kita untuk memprediksi biaya per unit pada masa yang akan datang. Berdasarkan garis yang paling cocok dengan data biaya rata-rata yang diteliti jika volume kumulatif naik. Proses produksi cenderung menjadi lebih efisien dalam memproduksi suatu item tertentu karena adanya pengalaman dalam proses produksi tersebut. Biaya per unit cenderung untuk turun jika fungsi output total mengalami penurunan, dan sebuah perusahaan dapat menggunakan data biaya per unit masa lalu yang dikumpulkan untuk memprediksi atau memproyeksi biaya per unit masa yang akan datang. Dari materi-materi yang telah dijelaskan sebelumnya, kami menarik kesimpulan bahwa metode penaksiran biaya jangka pendek yang dibahas adalah metode ekstrapolasi sederhana, analisis gradien, analisis regresi dengan data runtut waktu. Kemungkinan biaya jangka panjang bisa ditaksir dengan menggunakan analisis regresi dengan data seksi silang. Peramalan biaya mensyaratkan penaksiran tingkat biaya untuk periode-periode yang akan datang, di mana produktivitas dan harga faktor-faktor produksi akan berbeda dari tingkat yang sekarang. Tren-tren produktivitas yang tampak pada tahun-tahun terakhir dapat digunakan untuk meramalkan perubahan biaya di masa yang akan datang. Terima kasih kami ucapkan, semoga ilmu yang kami sampaikan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.